Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan yang hadir, yang menyimak, yang berniat menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Golongkan kami menjadi orang yang hati ini tidak pernah bisa lepas darimu ya Allah. Hati yang benar-benar selalu ingat padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang merasakan bahagia karena selalu merasakan kehadiranmu, tatapanmu. Golongkan kami menjadi orang yang tiada ragu sedikit pun terhadap semua janji dan jaminanmu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Doa itu saripatinya ibadah. Doa itu bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah sangat memperhatikan siapa yang berdoa. Lain kali jangan sekali-kali sedang berdoa memotret ya. Sangat rugi. Tidak ada nilainya sama sekali memotret saya. Tetapi yang bernilai adalah doanya diijabah. Jadi pelajaran bagi semua ya. Satu yang sangat penting yang Allah sukai adalah orang berdoa. Dan sama sekali tidak penting memotret. Betul? Jangan sampai mengabaikan hal yang terpenting oleh perkara yang tidak ada nilainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelummu, la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan puasa bagi kita, berarti begini, kita ini asal usulnya bukan penduduk dunia. Kita ini asal usulnya penduduk sorga. Nabi Adam dan Bunda Hawa itu di sorga. Di dunia mampir. Allah menciptakan kewajiban bagi kita
supaya kita kembali ke tempat asal usul kita. Itu saja sederhananya kewajiban itu. Karena kita asalnya dari sorga, diwajibkan pulang ke sorga. Nah, kewajiban-kewajiban itu adalah sarana pulang kita. Jelas hadirin? Mudah-mudahan lebih sederhana. Jadi kalau mendengar kewajiban itu udah pasti di sana ada 3 hal, ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan dunia akhirat. Kalau diwajibkan atasmu puasa, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kemuliaan, di sana ada keselamatan. Dan kalau bagus Ramadannya, bagaimana dalilnya? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan kepada Allah dan semata-mata hanya mengharapkan pahala keridhaan Allah, ghufirallahu, Allah memberikan ampunan dosa-dosanya yang lalu. Jadi bersih dari dosa itu artinya bahagia. Bersih dari dosa itu artinya makin mulia. Bersih dari dosa artinya selamat. Begitu. Pernah lihat ulat bulu? Bayangkan ulat bulu, kan? Bayangkan ulat bulu, jalannya hadirin. Kita tidak siap secara umum orang akrab dengan ulat bulu, benar? Ulat saja. Ulat itu entah bagaimana, ya secara umum ini rada jijik, saya agak jijik lihat ulat. Saya kira orang yang jatuh cinta tidak akan menghadiahkan ulat kepada yang dicintai. Bahkan kalau ada ulat, dia tampil sebagai pahlawan, pembela kebenaran untuk menyingkirkan ulat. Tapi ulat itu sesudah masuk ke dalam sebuah proses namanya kepompong, keluarnya jadi kupu-kupu. Ini beda urusan kupu-kupu. Dipotret, dikejar, dipajang, benar? Jarang yang di bukunya memajang ulat. Dan memang indah kupu-kupu. Gerakannya aja menawan. Tari kupu-kupu ada, tari ulat mungkinkah semua ini kebetulan? Mungkinkah Allah menciptakan ini iseng? Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Harusnya kita berpikir, kalau kita sekarang ini posisinya ulat atau kupu-kupu? Ada yang tegas tuh seorang, yang lain diam. Saya mau kepompong Tes standar, acungkan tangan yang tidak punya dosa, acungkan tangan yang dosanya sedikit, sedang, tidak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Terima kasih. Banyak dosa? Kalau setiap dosa oleh Allah dibalas per dosa mengeluarkan belatung satu,
Satu dosa, keluarlah belatung dari tubuh kita satu. Kira-kira seperti apa diri kita sekarang? Penuh dengan belatung? Menjijikan tidak? Aslinya kita tuh menjijikan hadirin. Hanya Allah tidak membalas langsung. Ini mata maksiat. Kalau tiap maksiat mengeluarkan belatung, ini mata kita penuh belatung, benar? Telinga ini, kalau setiap mendengar kemaksiatan, lalu Allah balas dengan sebuah belatung, ini sudah ngeronyok belatung di sini. Mulut ini, kalau setiap berkata bohong, dusta, gibah, ingkar janji, fitnah, ngeluarkan belatung, seperti apa mulut ini? Saudara bisa membayangkan jijinya diri kita, ya? Kalau setiap mikir maksiat, maka rambutnya berubah jadi belatung, seperti apa? Maaf ya, supaya kita tahu saja. Tapi lipstiknya mahal, tapi mulut penuh belatung, ha? Tapi itu jilbabnya keren, tapi dibuka belatung melulu. Kira-kira menjijikan tidak kita ini? Jadi posisi kita saat ini yang mana? Ulat atau kupu-kupu? Coba dari tadi hadirin, ya. Nih harus dijelaskan dulu untuk ngaku. Tadi juga sudah ngomong, hanya nggak keluar kata-katanya. Selalu aja ada alasan, ya. Nah, Allah menciptakan bulan Ramadan 1 bulan. Karena Allah udah tahu sih, kita tuh nggak kekejar kayaknya nih. Sorga tuh kalau ngandelin amal biasa, betul? Ngaji jarang. Sholat isya barusan juga nggak ngerti, ya. Enak sih enak, tapi udah nggak ngerti, ya. Nggak husu. Sedekah nanti bisa kita lihat, ya. Antara yang ada di dompet dengan yang dikeluarkan sangat ngejomplang. Ke mall ngeluarin 50.000, 100.000 itu gelencang-gelencang saja. Ke mall tuh 200. Ke masjid ngeluarkan 50 bergetar itu hadirin. Apalagi 100. Rasa tersayat tangan itu. Apa amalan kita yang bisa diandalkan? Coba jujur. Apa amalan kita yang bisa diandalkan kalau mau pulang ke surga? Dan sholat? Tidak, ya. Kita sholat itu lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahalanya. Dan ngaco sholatnya. Ya kan? Seperti komandan upacara, sedang upacara menghadap kepada inspektur upacara. Sedang khusyuk, inspektur memperhatikan. Tapi ini komandan upacaranya ngelantur ngomongnya. Main pedangnya juga ngelantur. Hormatnya juga sesukanya. Membutuhkan naik pangkat atau membutuhkan tidak dipecat. Nah, sholat kita kayak gitu. Di hadapan Allah ngelantur. Kita lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahalanya. Ya, Allah memperhatikan kita. Kalau mau jujur mah nggak selamat. Kalau saya sih nggak selamat, Mas, dengan amal-amal ini. Susah lah. Ceramah ini juga kurang begitu diandalkan. Belum tentu diterima Allah kalau niatnya nggak benar. Dosa kreatif kita ini. Ada aja akalnya tuh, ya. Diakalin supaya jadi itu dosa. Nah, saya emang nggak pacaran, ta'aruf. Oh. Semuanya, Bang. Ya, sok lah.
Kenapa kamu nggak menjaga pandangan? Lah, ini kan dari tadi pandangan pertama. Kan yang dosa itu kedua. Saya masih tahan nih setengah jam lagi hadirin. Kita mah punya akal tuh untuk bersiasat. Kenapa kamu sedekahnya cuma 10.000? Asalnya sih 100.000 niatnya. Tapi yang ke bawah 10 ribuan, nah tos, mangga. Hadirin, Allah siapkan Ramadan itu sedekah 1 butir kurma untuk berbuka sama dengan 12 jam saum itu. Pahala saum. Belum lagi membaca 1 ayat Quran. Belum lagi pokoknya amalan sunnah dicatatkan wajib, yang wajib berlipat-lipat. Umroh di bulan Ramadan itu sama tuh dengan bersama Rasul. Makanya orang yang paling celaka, rugi adalah orang yang ditakdirkan hidup di bulan Ramadan dan dia tidak dapat ampunan Allah. Udah pasti bodohnya luar biasa. Karena Ramadan itu bukan hanya bulan, bukan hanya minggu, bukan hanya jam, tapi detik demi detiknya itu beda dengan detik-detik di bulan lain. Ketika Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang, langsung itu beda catatannya. Amal sekecil apapun melimpah pahalanya. Tobat, gugur dosa-dosa. Pokoknya lihat orang antri hanya untuk great sale. Benar gitu bahasa Inggrisnya? Atau obral besar lah yang antri malam-malam hanya untuk dapat diskon. Ini Ramadan, diskon habis-habisan nih. Dosa sebusuk apapun habis. Pahala melimpah, mati sesudah Ramadan, la'allakum tattaqun. Kalau ada umur ahli takwa, kalau mati insyaallah husnul khotimah. Kalau menurut saya sih udah Ramadan mah udah persiapannya melampaui persiapan pernikahan. Orang mau nikah kan biasanya persiapannya ini Ramadan persiapan masuk surga, benar? Udah nggak kuat aja. Menjelang Ramadan semua rencana udah diatur 30 hari apa saja. 10 hari pertama, kedua pol 10 hari terakhir itikaf. Udah kejar pokok nama itu finalnya. Taraweh cari yang 23 rakaat. Beda kita mah 11. Dan dalilnya sahih. Iya benar. Memang sahih. Tapi benar nyari yang sahih atau nyari ringkas? Itu mah panjang ting, saya suka nggak husu. Iya. Dari yang ringkas juga nggak husu. Ya. Hadirin, siapkan perencanaan. Ramadan ini Quran mau kita apakan? Yang belum bisa, pokoknya Ramadan ini ngaji, bener ngajinya. Yang belum pernah khatam harus khatam. Ya. Dari sholat rencanakan dari sekarang mau pol. Itikaf, pulang kantor, pulang ke masjid. Ini harus beda. Yang punya pacar putus mulai dari awal Ramadan, ya enggak? Kenapa saudara gelisah gini? Tenang hadirin, perkara jodoh mah nggak kemana-mana, ya. Nggak boleh gini, neng putus selai Ramadan, ya. Nanti sudah Ramadan, neng, dari wajahnya aja udah mesum seperti itu, ya enggak? Hadirin yang bagian pahala-pahala kita siapkan, ya. Baju-baju yang bekas-bekas cuci dari sekarang pakai harum-haruman setrika
Dari sekarang sedekah tuh siapkan. Supaya masuk Ramadan udah dipakai nanti untuk sholat, mukena, sarung, kopiah. Dari sekarang siapkan. Pokoknya Ramadan itu, wah, ke Allah tuh. Tabungan udah, jangan ragu-ragu. Keluarkan. Saya mah gak punya tabungan. Ya jangan ngomong ke saya. Kalau jual jaket, handphone, kumpulkan, bekas-bekas, kumpulkan. Kalau nggak disedekahkan, jual buat sedekah. Ini serius. Cari masukan yang lebih besar lagi supaya mulai azan maghrib. Rasulullah kan seperti angin. Jangan ngarap-ngarap disedekahin. Ngarap-ngarap sedekah. Kalau mau ngasih korma, jangan yang saudara aja nggak mau makan ya. Yang kudu disedekahkan ya, Maya. Lihat wajahnya. Sedekah. Harusnya iya kurma lezat, iya sedekah teh. Gitu jangan aja sedekahkan Hadirin, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau Ramadan yang nggak pakai perencanaan, habis tuh 30 hari tanpa tendangan apa-apa. Harus ada target, benar-benar. Buat konsensus di rumah, buat kesepakatan di rumah. Mau apa nih goalnya Ramadan ini? Tulis. Udah ditulis, tanda tangan, fotokopi, tempel. Nih, sholat mau begini, Quran mau begini, akhlak mau begini. Berhenti marah, stop Ramadan, tanda tangan. Siapapun yang dimarah oleh saya, dia harus bayar sama saya ya. Enak katanya. Sekali saya marah 100.000 sedekah. Yang pemarah ya. TV tutup kecuali yang manfaat. Handphone, Twitter, Facebook, Instagram enggak boleh keseringan dibuka. Enggak usah ditengokin terus lah. Dah gitu-gitu aja ya. Benar? Udah followernya cuma 3 lagi yang udah nggak usah ribet. Dan nggak usah sibuk mencari follower baru. Sibuk cari keridhaan Allah saja. Rasulullah kan ada tuh pemuda yang bikin, nggak usah pakai Instagram, tetap aja ada di hati kita. Nggak usah pakai medsos juga, ada tuh di hati umat. Ya, kita kan bukan Rasul, ya pasti bukan. Tapi jangan diperbudak medsos. Periksa tuh handphone, jangan dipegang terus, ya. Mau sholat, bikin kesepakatan 10 menit, matikan sebelum sholat. Taraweh, matikan, gampang. Dunia baik-baik aja hadirin. Emang kita siapa? Harus mantang terus handphone. Serius hadirin? Kita nelpon orang gak diangkat juga gak apa-apa. Betul? Apalagi kita udah dikenal orang kerjanya miss call terus. Ya. Sepakat buat. Itu untuk amal. Nah sekarang mujahadahnya apa? Jadi kalau kita lihat Ramadan itu adalah bulan saum, pengendalian makan. Bukan untuk mengganti waktu makan. Makan tidak usah emosional hadirin. Kalau tahu keutamaan lapar, itu kita akan lebih menikmati lapar. Makan tuh dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Itu sunnahnya Nabi. Kalau kita apa? 4/3 makanan. Kamarkaan. Tahu kamarkaan? Tidak nyuna. Buka yang manis-manis sewajarnya.
niat penguat pembatal puasa lebih cepat lebih baik. Makan sesudah sholat isya. Tenang, ya. Tidak usah segala kolak. Mah Ramadan gagal, Masa nggak ada kolak? Emang Ramadan identik kolak? Ini nih yang bikin inflasi di negeri ini. Ramadan tuh bulan rahmat. Ramadan itu bulan penuh berkah. Ramadan itu bulan magfirah. Tapi ada citra yang kurang baik. Ramadan bulan kenaikan harga-harga. Ramadan bulan inflasi meningkat. Ini rada modern ngomong. Inflasi itu kenaikan terus-menerus. Kalau inflasi makin besar, maka nilai rezeki kita, uang kita makin rendah. Dulu 10.000 bisa dapat telur 4, kalau inflasi jadi 2. Kalau tidak bisa ditahan jadi 1. Lama-lama 10.000 hanya lihat telur. Salah satu penyebabnya konsumtif di bulan Ramadan. Bukan tidak boleh, tetapi tahan, wajar, bahkan kurangin. Kalau Ramadan berat badan meningkat, dari mana itu? Gak tahu, saya makan sedikit, mungkin masuk angin ya. Punten, saya mencoba sehari makan cuma 2 kali, pagi dan siang. Malam masa harus ngegayam lagi, capek atuh. Lambung, gak apa-apa, berat badan stabil, gak terlalu banyak kerjaan, ngunyah. Ada kurang wibawa, dikit-dikit ngunyah, dikit-dikit ngunyah. Benar? Hampir aja saya nyebut seperti kuda. Untung saya tahan dari tadi. Astagfirullahaladzim. Udah ditahan itu teh hadirin. Untung gak ngomong ya. Hadirin sekalian, mulai makan jangan konsumtif. Niatkan, mengistirahatkan, membersihkan. Tahu kan dari profesor Jepang itu bahwa orang saum maka dalam tempo 12 jam, 13 jam tubuh ini akan membuat satu mesinnya aktif, yaitu mendaur ulang sampah-sampah sel tubuh kita. Kita kalau bangun pegel nggak enak itu teh banyak sampah sel di tubuh kita. Protein rusak yang nggak kehancur dihancurkan pada waktu puasa. Jadi sampah hilang, energi ada, fresh, punya sel-sel baru yang lebih segar. Itu kalau puasanya memang benar. Jangan mak ya. Jangan seperti kita waktu kecil, sebelum buka dijejer-jejer, jeruk, duku, ya, tungguin. Ciri-ciri orang yang tidak ridho dengan puasa adalah sering nanya buka, seberapa menit deh. Itu teh ciri-ciri nggak betah hadirin. Padahal waktu puasa itu makin panjang waktunya, makin panjang mustajab doanya, benar? Nggak usah ditanyain, buka mah udah pasti ada waktunya. Selama nggak ini teh, tuh ciri-ciri, nggak betah dia. Nah, saum selanjutnya itu sudah ada aturannya ya. Buka lebih awal, sahur diakhirkan, jangan terlalu kenyang. Percayalah hadirin, tidak perlu kenyang kok untuk menjadi kuat. Nanti akan ada penghancur sel-sel, sampah tubuh yang akan jadi tenaga. Mengapa para sahabat bertempur di bulan puasa bisa menang, bisa kuat? Karena akan ada energi baru, berkah dari puasa mendaur ulang sampah-sampahnya. Masya Allah. Yang kedua, saum yang sangat penting di bulan Ramadan adalah saum mata. Maaf, dari mulut dulu. Bukan masalah makanan, tapi saum bicara.
canangkan Ramadan ini saum bicara. Jadi enggak ngomong, ya enggak ngomong dari perkataan yang tidak disukai Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Harus Ramadan ini berkurang kata-kata kita, kecuali yang manfaat. Kalau mau bicara, mikirnya lebih lama daripada ngomongnya, supaya perkataan kita yakin kebenarannya, yakin manfaatnya. Jangan asal ngomong. Kalau belum menemukan manfaat, belum yakin benar, diam saja, gak apa-apa. Dianggap bodoh, gak apa-apa. Kata-kata itu hanya 7% kok efeknya. Nada 38%. Perilaku, bahasa tubuh 55%. Kita nggak ngeluarin yang 7%, masih ada 93% dari akhlak kita. Jelas? Mungkin salah satu hikmah kenapa lagi saum aromanya oleh Allah diatur seperti itu, supaya nggak banyak ngomong. Apa kabar? Pastikan saum dari bohong, saum dari berlebihan, saum dari apapun yang tidak ada manfaat, dan pasti saum dari ghibah, ya. Jadi bukanya kapan, A? Nanti maghrib, panen gitu ngomong terus. Justru latihan itu supaya pas buka lebih terkendali. Saum marah, supaya nanti pas buka dan selesai Ramadan sudah terkendali. Persis seperti horse. Saya nggak nyebut kuda kan? Horse. Kalau sudah, bagaimana kuda supaya nurut? Dibebani saja dengan tugas-tugas nurut. Kalau kuda udah lincah, tidak mau diatur, lari sana, lari sini, toker sana, toker sini. Itu salah satu tekniknya, saudara tahu, dibikin capek dia. Untuk membuat nafsu ini takluk, bebani saja dengan kepatuhan ke Allah. Takluk tubuh ini. Kuda kalau sudah dilincah, bawa ke gunung, bawa ke sana, 2 jam, 3 jam, pasti nurut tuh. Begitulah nafsu juga, ya. Nah, mumpung Ramadan, yang marah-marah ini bebani saja dengan zikir, baca Quran, itu marah reda. Bagaimana syahwat, tenang, ada rumusnya, ya. Sekarang mulut dulu, bikin kesepakatan, pasang di rumah kayu, tiap kali marah tancepin paku. Astagfirullahaladzim, saya marah hari ini, Allah, cep, hitung berapa paku yang nancep sehari. 15, minta maaf sana. Tiap minta maaf, Kang, maaf tadi saya ngomong jelek, ya punten pisan, cabut. Bu, maaf tadi saya ngomongnya agak kasar, cabut. Anak-anak, maaf tadi bapak emosi, cabut. Paku bisa habis, yang tersisa apa? Bolongnya. Gimana ngobatinnya? Memaafkan dengan melupakan itu beda kapling. Ya saya maafkan Kang, saya maafkan. Tapi robeknya nggak gampang. Yang paling bagus adalah la taghdab walakal jannah. Saum mata, godul basar. Dari mata turun ke hati, turun ke lutut, nyorocot, ya. Jangan cari penyakit, hadirin. Hanya dalam 10 detik kalau mata kita melihat sesuatu, langsung otak ini bekerja, akan keluar hormon-hormon tertentu, ke hati jadi gelisah, nafsu jadi membara. Itu kalau tidak hati-hati, semuanya dipandu oleh mata. Makanya lihat, qodul basar.
Jangan cari penyakit, ya. Udah, tundukkan pandangan, hati lebih aman. Orang yang membuka matanya itu seperti memasukkan ayam liar ke kamar, pasti susah ngeluarinnya. Adapun dikeluarin sudah susah, meja berantakan, naik ke atas kepala lagi. Ini belum lagi dipatuk kepala kita, dikuet wajah kita. Penyebabnya cuma satu, membuka pintu sehingga ayam masuk. Kacau kamar, itulah kekacauan pikiran, kekacauan nafsu, gara-gara tidak bisa jaga pandangan. Mau tenang? Tuh gini dijawab nggak jelas gini. Mau tenang hadirin? Mau selamat? Udah jangan mengobral mata saum. Tapi saya emang gak ngepek, terserah. Tong loba alasan. Guru di kelas cakep. Saya mah lagi belajar, sok we banyak alasan. Pulang kunang-kunang, lihat status orang yang gelis di save, padahal ini istri orang dilihat kunang. Gak boleh hadirin. Percayalah, acara-acara TV, iklan-iklan, pandang. Pokoknya tahan pandangan, aman. Saya mohon maaf ya kalau cerita ini. Pernah dengar? Syekh, saya punya masalah berat sekali. Apa? Sebelum saya melamar calon istri saya rasakan calon saya ini paling rupawan, enggak ada bandingannya. Pas udah saya lamar, Syekh, kenapa jadi banyak yang rupawan? Kemudian pas saya sudah nikah, kok jadi banyak yang lebih rupawan dari istri saya. Udah nikah. Sesudah beberapa tahun nikah, ternyata semuanya rupawan. Selain istri saya yang saya pening, Tahukah engkau mengapa engkau jadi begini? Sebetulnya bukan masalah wajah istrimu, tapi karena engkau tidak bisa menahan pandanganmu. Sekalipun engkau nikahi semua yang tercantik, suatu saat lihat anjing betina lewat lebih cantik dari istrimu. Karena masalahnya bukan pada wajah istrimu, tapi engkau tidak bisa menahan pandanganmu. Pegang itu baik-baik ya. Dah, pokoknya mah godul basar. Akhwat, bagaimana lihat ikhwan? Pusing tidak? Ikhwan jangan jawab. Akhwat, kalau lihat ikhwan bagaimana, menggetarkan tidak? Biasa aja. Wah enak ya. Kita mah pusing, saya mah pusing. Kita mah dah jujur, pusing mah pusing we. Saya udah dititipi 2 nih. Saya harus jaga mata saya tetap. Kalau enggak bisa kena yang tadi tuh. Tapi akhwat mah biasa aja, itu teh beneran. Tapi yang jawab biasa aja hanya nenek itu. Ya, kita nggak usah maksa orang untuk menjawab yang cocok dengan keinginan kita. Kita mah punya rujukan Al-Quran. Bagaimana Nabi Yusuf ketemu dengan Siti Zulaiha. Nabi Yusuf mah cakep, Zulaiha cantik. Nabi Yusuf lihat, oh jaga pandangan, hati tenang.
Zuleha lihat Nabi Yusuf, tidak bisa jaga pandangan. Suka sampai robek baju belakang Nabi Yusuf, dikejar Zuleha. Tersebar gosip Zuleha sudah punya suami, tapi tetap ngejar lelaki lain. Zuleha kumpulkan ibu-ibu gosip itu, diberi buah, diberi pisau, lalu Nabi Yusuf dipanggil. Ketika melihat Nabi Yusuf, robek tangannya. Dan semuanya perempuan. Mau nggak ngaku terserah ya. Jaga pandangan ya. Saya menghargai para lelaki yang ngaku ya. Saum apalagi telinga. Sudahlah, mending kita ganti yang kita dengar, pastikan jadi pahala, benar? Kalau mata daripada ke mall sana sini lihat nanti jadi ingin, wah udah ngabuburit malah nambah dosa. Udah murojaah Quran saja, ngapalin Quran. Setuju? Baca buku, datang di majelis ta'lim. Ada yang nanya, kenapa suka itikaf di masjid? Aman. Di sini paling lihat sajadah, Quran, betul? Coba keluar dari sini, udah nggak aman tuh buat saya. Tapi memang harus keluar sewaktu-waktu ya. Yang nyebrang, mending aman pakai kacamata. Tapi serius tuh hadirin, kembali ke kuda lagi ya. Kita kembali ke kuda. Kalau pakai kacamata lebih tenang, karena dia hanya lihatnya ke depan, kan begini. Kalau dibuka dia gelisah, karena segala kelihatan, mobil belum. Tapi kalau begini tenang. Mungkin kita juga perlu mendesain ya. Kalau enggak ya tundukkan pandangan. Setiap kali kita mendengar sesuatu akan mempengaruhi hati. Lagu Titanic langsung ingat. Sedih, melankolis. Makan waktu. Coba kalau dengar ini, apa yang saudara ingat? Jagalah hati. Ingat siapa? Makanya mending dengar sesuatu yang membuat ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih berpahala, jelas. Daripada sakitnya sampai di kematan. Lagunya nggak hafal lah. Dangdut apa jazz, tapi kalau bikin lupa ke Allah gimana kalau pas denger mati. Makanya di mobil itu ya, lagi di jalan udah mending setel Quran, Asmaul Husna atau ilmu. Takdirnya mati di jalan, alhamdulillah yang didengar asma Allah. Gimana kalau lagi dengar cedot mati. Kematian sedang mendengar yang membuat lupa ke Allah. Mau tidur juga sayup-sayup. Fabi ayyi ahlai rabbikuma tukadziban. Sayup-sayup, tidur ke bawah. Meninggal lagi tidur, mudah-mudahan husnul khotimah. Diamnya aja udah jadi amal tuh. Kan hanya mendengar, betul? Ayo atuh, saumlah. Dari ngobrolin orang, udah mau apa? Ingat dulu Syekh Ali cerita, ada tamu. Syekh, saya ada perlu. Apa ya? Saya mau silaturahim. Ya silakan. Itu Syekh, orang itu di depan Syekh itu baik. Tapi di belakang, stop. Saudara mau silaturahim atau mau ngomongin orang? Syekh,
ini demi kebaikan Syekh. Tidak. Kalau saudara ngomongin orang, saya rugi. Kalau saya dengar kejelekan orang, iya kalau benar. Kalau enggak, saya sudah suudon. Melihat wajahnya jadi mual. Dengar salamnya enggak yakin. Lihat dia kena musibah, saya puas. Itu gara-gara ngedengar omongan yang salah. Stop. Kalau mau silaturahim silakan, ngomongin orang tidak. Begitu sekarang. Kalau ada yang ngomong, ada stop. Mangga ngobrol jeung temok kayaknya. Adalah disiplin. Setuju? Nggak sengaja aja dengar keburukan bisa ngotorin hati, apalagi yang sengaja. Temen naik motor, ada yang nyicil, Jadi tiap lihat motor itu cicilan. Itu nggak sengaja, pasti berpengaruh. Saum, apalagi saum pikiran. Tenanglah. Caranya adalah jangan mikir kecuali bagaimana surat Ali Imran itu ya? Betul? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Tolong dibacakan Ustaz. Nih, saum pikiran. Kemana pikiran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Surah Ali Imran 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi itulah pikiran. Orang stres itu kebanyakan mikir dan kurang zikir, pasti stres. Kalau orang beriman harus banyak mikir, tapi setiap mikir jadi zikir. Ingat rezeki, ingat Allah yang membagikan rezeki. Tenang. Ingat jodoh yang belum ada, langsung ingat Allah. Dan yang ngatur jodoh mah Allah. Kata ibu saya, saya harus cepat nikah. Ya tapi dah yang nakdirkan mah Allah, bukan ibu. Betul? Makanya kalau ada yang belum nikah, lalu orang tuanya nyuruh nikah, kembalikan ke Allah. Neng, cepet atuh nikah. Ibu teh ingin punya mantu. Bu, ibu ingin saya menikah, padahal ibu sudah nikah. Apalagi saya, Bu, yang belum pernah sama sekali. Tapi dan nikah mah Allah yang ngatur, Bu. Enggak sekeinginan kita. Doakan oleh ibu.
Kalau nggak kembali ke Allah, pasti stres. Tambah umur, tambah stres. Padahal stres justru tidak membuat pertolongan Allah datang. Benar? Ingat apa saja, segera bungkus dan serahkan ke Allah dengan zikir. Enak hadirin. Dan Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Naik mobil takut celaka, ingat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukid. Diberikan petunjuk, dicukupi, dilindungi. Zikir. Baik pesawat, mau manggil siapa? Papi, papi. Justru papi lagi ngayak-ngayak ya. Ada tuh yang turbulence. Papa, megang ke suaminya. Ternyata suami lagi megang pramugari. Sakit itu. Dasar ngarang ada itu. Ke Allah aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allah, Allah, Allah. Dan Allah yang punya nyawa kita. Benar? Makin cepat nyambung ke Allah, makin tenang. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang jikalau engkau ingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, menurut Allah, aku ingat padamu. Yang paling enak adalah kalau kita diperlakukan spesial oleh Allah. Allah tahu kita galau, kasih tenang. Allah tahu kita bingung, kasih petunjuk. Allah tahu kita takut, beri ketenangan, keberanian. Allah yang menguasai apapun, pemilik segala-galanya, penguasa segala sesuatu, mutlak. Dan Allah janji, orang yang banyak ingat Allah adalah orang yang lebih banyak diingat oleh Allah. Betul? Makanya Ramadan ini CSB, cepat kembalikan ke Allah segala-galanya. S-nya sering, sesering-seringnya mengingat Allah. B-nya bulat, yakin kepada segala janji dan jaminan Allah. Itu ajalah. Mikir apapun, kembali ke Allah. Betul? Benar hadirin? Inilah saum yang paling penting dari pikiran kita. Jangan ngelantur kemana-mana. Dan gak beres dengan dipikir sendiri. Beres itu kalau pikiran kita dibimbing Allah. Dengar hadirin, masih ingat ini? Berat ringannya persoalan, apa yang menentukan? Tidak tahu jawabannya. Benar juga sih. Berat ringannya persoalan hidup adalah ditolong Allah atau tidak. Itu saja. Kalau Allah menolong, ada yang berat tidak? Muhammad sebelum jadi nabi seorang diri, dijadikan nabi seorang diri. Bayangkan, seorang diri tapi dalam tempo 23 tahun persoalan yang rumit, diboikot, dimusuhi, dikucilkan, diblokade. Kalau Allah nolong mah jalan aja terus urusan dan beres urusannya. Benar? Dimusuhi, dilawan, diancam, ditolong oleh Allah, tetap bercahaya. Palestina, jalur Gaza,
kurang gimana dramatisnya. Oleh Israel dibikin tembok yang sangat tinggi. Di Mesir terowongannya dibanjiri dengan air. Dijauhkan. Tapi kemarin Israel menyerang. Terbirit-birit mereka pulang. Tidak mau perang lama-lama. Ya. Kalau Allah nolong, urusan jadi lebih mudah. Pasti. Tapi kalau Allah tidak nolong, nyet, nonying, bunjut, gigi rontok, sini. Hanya nyebut nyet. Padahal dia menyebutnya itu ayam penyet. Tapi dia sangat menjiwai kemonyetan dirinya. Marah. Berkelahi. Bawa teman-temannya. Hanya nyet. Kalau nggak ditolong Allah, Pak, perkara sangat remeh juga bisa jadi pertempuran, perkelahian besar. Betul? Makanya hidup malah mending terus ngegelendot ke pertolongan Allah lah. Rasulullah kan begitu. Bagaimana? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai yang mengurus segala-galanya terus-menerus, dengan rahmat-Mu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Gitu. Di Eko Pesantren ada acara para pengurus OSIS madrasah se-Jawa Barat, ada 250, mengadakan kegiatan kerjasama Kemenag, Pangdam, dan Eko Pesantren Darut Tauhid. Direncanakan apel, disiapkan dengan baik, karena militer selalu persiapannya maksimal. Panglima juga mau datang, Menag mau hadir. Pada hari H-nya kemarin pembukaan, hujan lebat sesudah sholat duhur. Panglimanya nggak bisa hadir, Pangdamnya karena ada mendampingi. Menagnya juga ada Jokowi yang mau nikah. Anaknya, saya salah ngomong ya. Anaknya Pak Jokowi. Ini bukan masalah besar ya. Yang nggak bisa hadir karena memang nggak ada takdirnya hadir di sini. Hujan besar, sesuka Allah yang nurunin hujan. Terus kita mau kecewa di mana? Eta mah urusan kecil. Yang gede mah ridho atau enggak kepada takdir ini. Dan show must go on. Apa itu artinya? Saudara, masa kalinya saya gaya tuh, yes, itu sing hargaan. Show must go on. Berjalan terus hidup ini. Itu pelatihan beres ya. Tinggal besok satu hari. Tetap. Hujan kemarin tetap jalan. Ya, tidak hadir karena ada kewajiban yang lain, tetap jalan. Makanya kalau Allah bikin mudah mah mudah weh. Makanya hadirin, Ramadan ini usahakan keep in touch with Allah every time. Every time, ya, every moment, apalagi everywhere and everybody. Keep in touch with Allah forever. Bagus kan? Coba bikin lagu itu. Keep in touch with Allah. Hati ini touch terus dengan Allah. Allah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai pemilik langit dan bumi, wahai penguasa setiap takdir, wahai yang maha baik,
Wah yang maha penyayang, terus tempel hati ini ke Allah. Inilah yang akan berbuah. Allah tahu keperluan kita. Kita belum bisa ngaji, nanti oleh Allah didatangkan seorang yang bisa ngaji. Kang, saya Ramadan ini pengen punya amal jariah ngajarin Quran. Sini, saya ngajarin ya, please. Bisa gitu tuh. Kalau Allah mau, ada lagi yang seorang sedang jatuh cinta membara kepada seseorang dan dia berusaha zikir oleh Allah, kepada Allah, dan yang disukainya tuh pindah ke tempat yang tidak diketahui. Alah. Jadi hilang karena selama ada dia mau ke jalan itu terus. Sekarang pindah ke tempat yang tidak diketahui, mau jalan mana? Aduh ya Allah, sehari 2 hari mungkin perih, tapi sesudahnya nikmat lapang. Enggak merindukan makhluk, tapi merindukan Allah. Itu pertolongan Allah. Ada yang punya akik, bagus sekali. Allahu Akbar. Ya, bertanya juga, boleh saya bertanya Ustaz? Aki oleh Allah tuh kalau dipanggil Aki langsung ngalir, padahal maksudnya Aki gitu. Hadirin, pas mau wudu buka dulu udah takut basah, sakuin kecemplung karena ke toilet, dan toiletnya yang kuno sehingga nggak bisa diambil lagi. Itu karunia Allah. Dan selama ada akik itu gerakan tangan tuh nggak normal ya. Allah mah sayang, Allah teh maha pecemburu. Allah tuh nggak mau hati kita tuh sibuk dengan selain Dia, karena selain Allah mah nggak bisa ngebahagiain kita. Bahagia semu, mau akik surakik, mau kuda suruda, ya nggak ada kebahagiaan asli kecuali Allah yang punya. Makanya orang yang ingin dibahagiakan suami, ingin dibahagiakan istri, pasti nggak bahagia. Atau suami gimana ngebahagiain istrinya sedang dia sendiri kurang bahagia? Allah yang ngebulak-balik hati. Allah. Makanya Ramadan ini sekuat tenaga, ya. Jangan, pokoknya saum dari pencuri hati. Setuju? Ingat sesuatu ke Allah. Ingat ini ke Allah. Jadinya Allah. Petir. Ya Allah. Engkau yang menciptakan. Ya Allah. Engkau menciptakan ayam dengan pita suara. Begitu. Cip. Aduh. Untung orang salamat. Teka tabrak. Ya Allah. Kalau engkau melindungi seperti itu. Lihat orang belanja, ya Allah, kalau engkau ngasih rezeki. Punten ya, saya di sini waktu mau ke Amerika dicukur enggak sempet aja. Kenapa? Aduh malu, rambut panjang. Enggak panjang-panjang amat, tapi bukan standar santri lah. Tahu dicukurnya di mana? Di Chicago. Aduh, ya Allah, saya pikirnya jauh-jauh ke Indonesia. Mengantarkan eta rezeki tukang cukur Chicago $10 hadirin. 130.000. Coba di Indonesia masih bulak-balik kita. Habis ini, habis itu, sudah habis segala. Habis bayar $5 sebelah, nggak enak gitu. Saya pikir ya Allah, alhamdulillah tukang cukurnya tuh sambil zikir lagi. Orang Islam di sana ada, jauh-jauh ke Chicago ya. Masya Allah, kalau rezeki itu dianterin oleh kita ke sana. Hadirin, selamat menikmati Ramadan. Keep in touch dengan Allah every moment. Setuju? Nikmati hidup. Dalilnya fadzkurullaha katsiran la'alakum
tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya beruntung. Fadhkuruni adzkurkum. Itu janji Allah. Kita ingat ke Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Terima kasih hadirin. Cukup, udah malam. Kapan Ramadan teh? Berapa hari lagi? Malam Jumat depan udah Ramadan belum? Udah. Niat itikaf boleh. Kalau sambil Ramadan nanti malam Jumat teruskan aja. Taraweh terus nginep di sini. Nanti sahur sama-sama, sekolah ngantor dari sini ya. 10 hari terakhir siap-siap. Saya memang berangkat tuh ke umroh, tapi 5 hari sebelum Lebaran sudah kembali mau ikut itikaf juga. Maafkan saya, kawan-kawan di sini ya, kalau pelayanan di Darut Tauhid kurang baik, kurang maksimal. Dan manfaatkan pesantren ini sebaik-baiknya. Ini milik Allah, bukan milik seseorang. Semoga adanya pesantren ini bisa membuat makin yakin ke Allah, makin patuh dan makin pasrah. Saudara mau berwakaf, kita kumpulkan wakaf. Ini amal jariah ya. Insyaallah mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, terimalah amal jariah ini, wahai yang maha menatap, wahai yang maha sempurna balasannya. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan dia maha melihat apapun yang kau lakukan. Tidak ada yang luput. Apapun yang kita perbuat pasti Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Marilah kita sejenak jujur melihat diri sambil kita beristighfar. Allah tahu siapa yang memohon ampunannya. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi kebusukan kita. Allah masih menutupi aib-aib kita. Orang menyangka kita ini orang soleh, padahal kita tahu seperti apa kotor dan hinanya kita. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar hadirin. Sambil buka lembaran-lembaran masa lalu. Tobatlah hadirin. Istighfar. Istighfar yang masa lalunya kelam, hitam, yang kotor. Istighfar yang hidupnya bergelimang dosa. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan nafsu, menuhankan duniawi ini. Istighfar yang hidupnya musyrik. Astagfirullahaladzim. Bukankah orang yang ria itu pun orang yang musyrik, yang Tuhannya adalah pujian orang lain? Astagfirullah. Istighfar yang hidupnya diperbudak pujian, yang lebih sibuk mencari pujian orang daripada dipuji Allah. Istighfar yang hidupnya munafik, penuh kebohongan, kepalsuan, hanya topeng yang dibuat bagus, padahal isinya busuk. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapaknya, yang air susu dibalas air tuba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenanglah bagaimana perilaku kita kepada orang tua yang sering mengiris hati ibu bapaknya,
pernah menghina dan merendahkan orang tuanya, yang sering berbohong dan menipu ibu bapaknya sendiri. Istighfar yang mencoreng aib di wajah orang tua, yang menyia-nyiakan ibu bapak. Istighfar yang kikir, bahkan kikir senyum, kikir kasih sayang. Istighfar hadirin, boleh jadi hidup kita nestapa karena durhaka. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar yang hidupnya pernah mendekati zina, yang matanya mendekati zina, yang sering melihat yang haram. Allah pasti tahu apapun yang kita lihat. Istighfar yang mulutnya kotor, yang penyebar fitnah, penggibah. Berapa banyak fitnah yang tersebar yang awalnya dari mulut kita. Istighfar yang tubuhnya kotor, ahli maksiat. Tidak ada yang tersembunyi. Setiap yang berbuat maksiat pasti Allah lihat. Istighfar yang memakan makanan haram, minuman haram, memakan hak orang lain. Apalagi yang meracuni keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa, padahal sering kami menyesalinya. Kuatkan diri kami ya Allah agar bisa menghindari maksiat, agar bisa menjauhi dosa. Kuatkan iman kami ya Allah agar tidak tergelincir, tidak terjerumus. Ya Allah, jangan biarkan ada yang mencuri hati ini ya Allah selain hanya Engkau. Kalaupun harus mencintai makhlukmu, Engkaulah yang menempatkannya ya Rabb, di tempat yang tidak pernah mengganggu hati ini darimu. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau ampuni semua dosa kami. Engkau hapuskan semua aib kami ya Rabb. Engkau bersihkan sekotor apapun masa lalu kami, sekelam apapun ya Allah hidup yang pernah kami jalani. Kami berharap Ramadan ini kami bisa menikmatinya ya Allah. Berikan kami umur ya Allah, berikan kami umur agar bisa merasakan jamuan Ramadan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya Hayyu ya Qayyum, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin, Allah pasti mendengar. Amin. Doakan orang tua kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa memuliakan di dunia ini.
Doakan hadirin didengar oleh Allah. Semua didengar oleh Allah yang maha baik. Dipilih wali-wali. Amin ya Allah. Amin. Doakan guru-guru kita hadirin. Doakan orang-orang yang menjadi jalan hidayah kepada doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita ya Allah. Dan doakan orang-orang yang kita sakiti selama ini. Ya Allah ya Karim. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Karim. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang yakin padamu, hati yang tidak pernah bisa lupa padamu, hati yang tidak berpaling darimu. Penuhi hati ini ya Allah, selalu ingat padamu. Ya Allah, hujamkan di hati kami cinta padamu ya Rabb. Dan hujamkan di hati ini rasa rindu ya Allah. Rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan sisa umur ini jadi bekal pulang. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, undang kami ke Baitullah-Mu. Sempurnakan Islam kami sebelum ajal datang ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majelis hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang jauh rumahnya, itikaf saja di masjid ini. Insyaallah nanti malam kita qiyamul lail dan muhasabah. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.